Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Miss. We hope you're having a good day. Di sore hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang impor garam di Indonesia. Dari kelompok kami ada Anandita, Amelia, Fahira, Fadliah, dan Zahratul. Untuk yang A, bagian latar belakangnya. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang 95.181 km. Indonesia bukan hanya terkenal dengan negara agraris, tapi juga dikenal sebagai negara maritim. Terlihat dari kondisi geografis negara bahwa luas perairan negara Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan 17.491 pulau pada tahun 2019. Jadi, di mana kita ketahui bahwa dari luasnya laut Indonesia membuat garam menjadi salah satu komoditas strategis nasional yang kedudukannya tidak kalah penting jika dibandingkan dengan kebutuhan pokok lainnya. Mengingat peran dan fungsi yang dimilikinya. Dan garam bukan hanya sebagai komoditas strategis, tapi garam ini tuh juga merupakan komoditas politik di Indonesia, bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Komoditas politik karena menyangkut kepentingan bangsa, dan komoditas strategis karena semua orang mengonsumsinya garam. Indonesia hanya memiliki 9 sentra produksi garam yang tersebar di bagian barat, tengah, dan timur di Indonesia. Di bagian barat ada sentra produksi garam di Indramayu dan Cirebon, di tengah ada Pati, Rembang, Gresik, dan Pulau Madura. Sementara di bagian timur ada di Nusa Tenggara Barat, di Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan tahun lalu. Dan pemerintah itu memperkirakan kebutuhan garam nasional mencapai 4,5 juta ton, sedangkan produksi dalam negara cuma sekitar 3,5 juta ton. Untuk sumbernya dari KKP, Kementerian Keperlautan dan Perikanan, dari Kompas dan CNBC Indonesia. Untuk selanjutnya, yang bagian B akan dilanjutkan oleh Zahratul, silakan. Baik, terima kasih. Di sini kenapa ada program isu impor garam? Yang pertama itu karena ketimpangan antara produksi dan konsumsi garam nasional. Kebutuhan garam masyarakat Indonesia ini jauh melebihi garam yang dapat dihasilkan oleh petani garam. Dari informasi yang kelompok kami dapatkan, menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri, produksi garam nasional pada 2016 itu hanya mencapai 144 ton. 144 ribu ton. Dan kebutuhan konsumsinya itu mencapai 4,1 juta ton dari nilai tersebut. Nah, yang kedua itu karena faktor cuaca, karena pengaruh El Niño. El Niño itu di sini fenomena penurunan suhu pada permukaan laut. Curah hujan yang terus-menerus menghambat produksi garam dan sangat mempengaruhi nilainya. Saat cuaca bagus itu, garam bisa menghasilkan sekitar 70 ton, namun jika cuaca itu buruk, produksi garam itu sangat menurun tajam. Yang ketiga, karena ketidakberpihakannya pemerintah. Di antara sekian banyak masalah yang ada pada petani garam di Indonesia, faktor terpentingnya ialah kurangnya dukungan pemerintah terhadap petani garam. Yang keempat itu ada faktor teknologi. Di sini Indonesia menggunakan teknologi evaporasi untuk menghasilkan garam yang sangat bergantung pada cuaca dan sinar matahari. Indonesia masih menggunakan kincir angin dan menggali kayu sehingga sulit untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Itu karena keterbatasan lahan. Garis pantai Indonesia itu memang sangat panjang, tetapi tidak semua tempat itu bisa dijadikan sebagai tambang garam. Hanya 26.024 hektar saja dari 95.181 km garis pantai Indonesia yang dianggap bisa sebagai lokasi tambak garam. Penentuan ini karena dipengaruhi juga oleh faktor lainnya, yaitu karena air laut dan tanah penghasil garam. Sumbernya kami dapatkan dari BBC Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amelia. Baik, untuk selanjutnya ini ada siapa saja aktor yang terlibat dalam impor garam. Yang pertama itu ada pemerintahan Menteri Perdagangan, yaitu Muhammad Lutfi, yang dimana menjelaskan bahwa membuka keran impor garam sebanyak 3,5 juta ton pada tahun ini karena menurutnya yang melatar belakangi impor garam ini berasal dari kebutuhan standar industri
Jika garam tidak sesuai standar, akan menghancurkan harga ataupun produk itu sendiri. Dan Lutfi juga mengungkapkan para pelaku industri harus bisa meningkatkan kualitas dan juga garamnya itu sendiri. Yang kedua itu ada petani garam. Menurut anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Slamet, menginginkan petani garam benar-benar terlibat dalam melaksanakan kebijakan impor garam agar langkah yang diambil dapat diterima secara luas. Mendorong agar pemerintah benar-benar berorientasi dalam rangka memperdaya petani garam sehingga hasil produksi mereka dapat terserap terlebih dahulu. Dan selain itu, pemerintah pun harus hadir bila kualitas garam petani dianggap belum memenuhi standar. Yang ketiga itu, ada Kementerian Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang diikuti dengan Muhammad Kayam dan juga Ahmad Sigit Dwi Wahjono sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, yang dimana mereka bertiga ini sebagai pengawas langsung proses produksi garam industri. Yang keempat itu ada anggota Komisi 4 DPR RI, Ono Surono, yang menegaskan untuk mengawasi impor garam supaya kebijakan itu tidak memberatkan para petani petambak garam rakyat, dan yang selalu menjadi permasalahannya, yaitu permasalahan soal garam di Indonesia tidak pernah selesai. Pasal kerapnya terjadi perbedaan data antara Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Kelautan Perikanan ataupun dengan Kementerian Perindustrian. Yang kelima itu ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan impor akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. Selain itu, pemerintah akan memperhatikan neraca perdagangannya itu juga. Untuk sumber, kami mendapatkan dari video Bisniscom. Selanjutnya itu ada jaringan politik dan juga afiliasi bisnis nasional. Pasca pengalian rekomendasi izin impor garam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Kementerian Perindustrian, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor garam ke 21 perusahaan. Berikut nama-nama perusahaan yang mendapat jatah impor. Di sini ada dari sektor farmasi sebanyak 12 perusahaan, sektor chlor-alkali plant yaitu 8 perusahaan, dan juga sektor pengasinan ikan itu sebanyak 1 perusahaan. Sumbernya ini dari Kumparan Bisnis. Balik ke poin yang terakhir, yaitu jaringan politik dan afiliasi bisnis internasional, pemerintah telah memutuskan kuota impor garam sebanyak 3,3 juta ton pada 2021. Kenapa saya mengatakan 3 juta ton? Karena ini merupakan jumlah yang diimpor. Yang tadi di latar belakang 3,5 juta itu merupakan produksi dalam negeri, di mana lebih tinggi dari kuota impor garam pada 2020 yang sebanyak 2,9 juta ton. Indonesia memang langganan impor garam dari berbagai negara sejak tahun-tahun sebelumnya. Dari catatan BPS Indonesia tercatat langganan impor garam dari negara Australia, India, China, Selandia Baru, Singapura, Jerman, dan juga Denmark. Dari negara tersebut, Australia menjadi negara yang paling banyak memasok garam ke Indonesia, dan juga China menjadi salah satu negara yang rajin mengekspor garamnya ke Indonesia, dengan kisaran antara ratusan ton hingga puluhan ribu ton per tahunnya. Untuk sumbernya dari poin 6 itu dari Kontan, dan juga yang ketujuh itu dari kompas.com. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadlia. Langkah dalam impor garam. Yang pertama, garam hanya dapat diimpor oleh badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pergaraman dan perusahaan milik NIB atau nomor induk berusaha yang berlaku sebagai API atau angka pengenal importir yang telah mendapatkan persetujuan impor dari Menteri. Dan yang kedua, Menteri mendapatkan mandat penerbitan persetujuan impor garam kepada Direktur Jenderal. Selanjutnya, persetujuan impor garam digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. Adapun beberapa aturan ketentuan rekomendasi impor garam industri dari Kemenprin sejatinya sudah diatur dalam Peraturan Perundangan Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Pada PP tersebut, kewenangan untuk memberikan rekomendasi dilimpahkan kepada Kementerian Perindustrian atau Kemenprin, di mana para pengimpor tidak boleh membocorkan market, tidak boleh membocorkan siapa pemasok garam tersebut agar tidak membuat garam rakyat menjadi turun. Jika ada yang melanggar, izinnya akan dicabut. Sumbernya kami dapatkan dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 1 sampai 31 tentang ketentuan impor barang.
Untuk langkah-langkah yang terdapat dalam perimportan garam ada di pasal 5 ayat 1 sampai 4 halaman 8. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anandita. Baik, di sini ada kapan beroperasinya impor garam ini. Sejak tahun 2010 hingga 2019, Indonesia paling banyak mengimpor garam dari Australia. Impor terbanyak yang dilakukan dari India terjadi di tahun 2011, yaitu sebanyak 1,02 juta ton. Sedangkan dari Cina, impor terbanyak terjadi pada 2015, sebanyak 37.404 ton. Dari Singapura, impor terbanyak juga terjadi pada 2011, yaitu sebanyak 24.000 ton. Next slide. Dan seperti yang bisa dilihat dari tabel, impor garam Indonesia ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 atau pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga tahun 2019 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama 9 tahun itu, Indonesia banyak mengimpor garam dari Australia, India, dan Tiongkok. Selain itu, Indonesia juga melakukan impor dari Selandia Baru, Singapura, Jerman, Denmark, dan beberapa negara lainnya. Pada tahun 2010, jumlah impor garam Indonesia sebanyak 2,083 juta ton. Pada tahun 2011, impor garam Indonesia meningkat menjadi 2,8 juta ton. Pada tahun 2012, impor garam turun menjadi 2,2 juta ton. Begitu juga di tahun berikutnya, yaitu 2013, impor menurun menjadi 1,9 juta ton. Pada tahun 2014, impor garam Indonesia naik menjadi 2,2 juta ton. Sedangkan 2015 jumlah impor kembali menurun menjadi 1,8 juta ton. Pada 2016 impor garam Indonesia mencapai jumlah 2,1 juta ton dan terus naik sampai 2 tahun berikutnya, yaitu 2,5 juta ton pada 2017 dan 2,8 juta ton di tahun 2018. Sedangkan 2019 jumlah impor kembali menurun menjadi 2,5 juta ton. Sumbernya ini didapat dari Badan Pusat Statistik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Good evening, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.